Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa barik lana fi 'ilmina. Warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma iftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansur al-mujahidin wa rahmil al-mustad'afin wa dammir a'da' ad-din wa atmis 'ala amwalihim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya akhwani fillah rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab hadis Riyadhus Shalihin karya Al-Hafidh Al-Allamah Al-Faqih Al-Zahid An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan kita sudah sampai pada bab yang ke-369, bab ma yaquluhu wa yaf'aluhu man irtakaba manhiyan anhu. Sahih? Bab apa yang diucapkan dan dilakukan oleh orang yang irtakaba melakukan manhiyan anhu, sesuatu yang dilarang darinya. Artinya orang yang sudah terlanjur melakukan perbuatan maksiat, apa yang harus dilakukan? Harus tobat. Nah, tobatnya itu bagaimana? Kalau Allah Ta'ala, Allah mengatakan wa imma, dan ada kalanya yang zaghannaka, menanggelincirkan engkau minasyaitani, dari setan, nazghun, suatu ketergelinciran. Fasta'in billah, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti setelah kita melakukan perbuatan dosa, kemudian sadar, kita ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Contohnya marah, ini berarti dikuasai setan. Nah, gimana menghadapi marah? A'udzu billah. Wa qala ta'ala, dan Allah mengatakan innal ladzina taqaw, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, idza massahum, apabila mengenai mereka taifun, di situ taifun atau taifun? Qira'atan yajuz an taqra aidan taifun, apabila menimpa mereka taifun, gangguan minasyaitani, dari setan. Tadakkaru, mereka ingat, artinya sadar. Fa'idha, maka tiba-tiba hum, mereka itu mubsirun, melihat, alias menyadari bahwa dirinya berbuat salah. Ini adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya orang-orang yang tidak bertakwa, melakukan dosa, tidak pernah sadar, lanjut terus sampai akhirnya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Dalam Al-Quran kata-kata taif ada berapa kali? 2 kali. Yang pertama surat Al-A'raf, yang kedua surat apa? Nggak ada yang apa? Al-Qalam fatafa 'alaiha ta'ifun min rabbik. Tapi yang bisa dibaca taifun cuma satu. Adapun yang Al-Qalam ini nggak boleh dibaca taifun. Makanya dalam ilmu qiraat tidak ada namanya qiyas. Ini dikiaskan dengan sanad, nggak bisa. Ya. Bagaimana riwayatnya harus kita ikuti. Kemudian waqala ta'ala walladzina, dan orang-orang yang idza fa'alu, jika mereka melakukan fahishatan, perbuatan keji, atau zalamu anfusahum, mendolimi diri mereka, maka zakarullah, mereka ingat kepada Allah, fastaghfaru lidunubihim, lalu mereka istighfar untuk dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba, dan tidak ada yang mengampuni dosa illallah, selain Allah. Atau ini adalah istifham. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapa yang mengampuni dosa selain Allah? Apakah ada? Tidak ada. Walam yusiru, dan mereka tidak berlanjut ala ma fa'alu, atas apa yang mereka lakukan, yaitu maksiat. Wa hum ya'lamun, sementara mereka tahu, yaitu tahu bahwa itu maksiat. Ulaika, mereka itu jazaa'um, balasan mereka maghfiratan, ampunan min rabbihim, dari pemelihara mereka, wa jannatun, dan jannah-jannah tajri, mengalir min tahtiha, di bawahnya al-anhar, sungai-sungai, khalidina, kekal fiha, di dalamnya, wa ni'ma, dan sebaik-baik ajrul amilin, pahala atau balasan bagi orang-orang yang beramal. Di sini yang berkaitan dengan bab adalah fastaghfaru lidunubihim. Maka setelah berbuat maksiat, yang harus kita lakukan adalah
istighfar. Astagfirullah. Bagaimana kalau ditambahi dengan sholat? Lebih bagus lagi. Yang disebut sebagai sholat apa? Sholatut taubah. Apakah ada dalilnya? Nah, kita tampilkan dalilnya. Ma min muslimin yudnibu dzanban. Tulis di sini yudnibu. Tidak ada seorang mamin abdin, seorang hamba yang berbuat dosa, fayatawadda lalu wudu, fayusinu tuhur, lalu membaguskan wudunya, thumma yaqumu fayusalli rak'atain, lalu berdiri salat 2 rakaat, thumma yastaghfirullah lidzalika dzanbi, kemudian istighfar kepada Allah dengan sebab dosa tersebut, illa ghafarallahu lah, kecuali Allah ampuni dosanya. Nah, ini yang disebut sebagai syarat taubat. Caranya gimana? Salat 2 rakaat, kemudian istighfar. Itu sudah disebut sebagai shalatut taubah. Maka seandainya ayat ini tadi fastaghfiru lidzunubihim kita tambahi dengan salat dulu 2 rakaat, lebih bagus lagi karena berarti kita menggabungkan antara Quran dan hadis atau sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Qurannya yang menyebutkan istighfar, hadisnya menyebutkan salatnya salatul taubah. Kemudian Allah mengatakan wa qala ta'ala wa tubu, dan tobatlah. Tobat itu artinya kembali ilallahi, kepada Allah, jami'an, semuanya, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang beriman, la'allakum, semoga kalian itu tuflihun, beruntung. Tobat menyebutkan beruntung. Kata-kata beruntung dalam bahasa Quran itu adalah beruntung di akhirat. Sehingga orang yang beriman di dunia bisa saja tidak beruntung, alias melarat, di penjara dan sebagainya, tapi di akhirat pasti beruntung. Ini bahasa Quran ya, beruntung itu akhirat, rugi itu akhirat, karena dunia dianggap remeh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bahasa Arab, taba artinya apa? Kembali atau tobat. Aba artinya kembali. Taba kembali. Jadi ini baik dimulai dengan ta, baik dimulai dengan hamzah, baik dimulai dengan fa. Nah, makanya ada kaidah mengatakan kalau ada 2 kata yang persamaan hurufnya lebih banyak, itu pasti ada kesemiripan makna. Di sini ada 3 huruf, taba, aba, taba. Yang sama lebih banyak, yaitu alif sama ba. Bedanya cuma 1 di awalnya. Nah, maka ada kemiripan makna. Dengan cara seperti ini kita mudah untuk mengartikan kata-kata dalam bahasa Arab. Kalau kita safar kemudian pulang ke rumah, apa doa kita? Ayibun, apa artinya ayibun? Kembali dari kata-kata aba yaubu, ayibun sama dengan taba yatubu, taibun, ayibun sama. Hadis 1807 wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man siapapun halafa bersumpah faqala fi hilfihi atau halifihi lalu mengucapkan pada sumpahnya tadi billati wal uzza, demi Lata demi Uzza. Lata itu Tuhan orang-orang kafir, diambil dari nama-nama. Nama Allah diubah menjadi muannats Latu, asalnya kan Allah. Al-Uzza diambil dari nama Al-Aziz, kemudian diubah untuk cewek menjadi Uzza. Falyaqul, maka hendaklah dia mengucapkan la ilaha illallah. Wa man qala, dan barang siapa yang mengucapkan li sahibihi kepada sahabatnya, ta'al, kemarilah, uqamirka. Uqamirka itu apa? Muqamarah itu judi ya. Atau lebih tepatnya apa? Jadi saya memberikan uang 100.000, teman saya juga memberikan uang 100.000. Siapa yang benar atau yang menang dia ngambil, apa namanya itu? Taruhan. Nah, ta'ala, kemarilah, uqamirka, saya taruhan dengan kamu. Nah, siapa yang mengatakan begitu kepada saudaranya, falyatasaddaq, maka hendaklah dia bersedekah. Hadis ini menunjukkan bahwa
orang kalau sudah berbuat dosa maka adalah mengiringinya dengan amal kebaikan, dan ini dasarnya kita temukan dalam Al-Quran. Maka qala ta'ala, innal hasanati yudhibna sayyiati, dan ini disebutkan di dalam surat Hud ayat 14. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan melenyapkan keburukan-keburukan. Wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Kemudian para ulama mengambil istinbat, pelajaran dari hadis ini, bahwa kalau kita sudah melakukan dosa mulut maka paling bagus kita menghapus dengan perbuatan baik mulut. Maka di sini Billati wal Uzza, ini kan perbuatan mulut ini, dosa ini ya, karena bersumpah dengan nama selain Allah. Nah, diganti dengan wirid mulut, dengan amal soleh mulut, yaitu mengucapkan la ilaha illallah. Apakah ini harus kita? Seandainya kita melakukan dosa mulut, kemudian kita ganti dengan amal soleh mata, nggak ada masalah. Mata baca Quran, ya. Atau sedekah dengan tangan, dengan harta, nggak ada masalah. Tapi kata Imam Ghazali lebih bagus diserasikan ya. Dosa mata dengan mata, dosa mulut dengan mulut, dosa tangan dengan tangan. Demikian juga di sini, ta'ala uqamirka, ngajak taruhan. Ini adalah bab harta. Nah, maka amal salehnya juga harta, yaitu sedekah. Ini adalah istinbat dari para ulama kita rahimahullah ta'ala. Dan hadis ini kita temukan diriwayatkan juga oleh Abu Dzar di dalam Musnad Ahmad, tapi lafalnya berbeda. Kita tampilkan di sini. Kata kuncinya afdalu al-hasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza amilta sayyi'ah, kalau kamu sudah berbuat jelek, fa'atbiha hasanah, iringi dengan yang baik, tamhuha, pasti akan menghapusnya." Maka Abu Dzar berkata, "Ya Rasulullah, apakah termasuk kebaikan ucapan la ilaha illallah?" Maka beliau mengatakan, "Hiya afdalul hasanah." Bahkan la ilaha illallah itu kebaikan yang paling baik. Dan ini sesuai sabda Nabi pada hadis yang lain, bahwa iman ada 70 sekian cabang. Paling tinggi apa? La ilaha illallah. Paling rendah imatatul adza anit tariq. Nah, maka dosa apapun bisa kita iringi dengan la ilaha illallah. Bisa kita iringi dengan yang lain-lain juga. Tapi sebagaimana kata ulama tadi, lebih bagus dosa mulut diiringi dengan kebaikan mulut, dosa mata diiringi dengan kebaikan mata, dan seterusnya. Ini yang saya ceritakan. Hadis ini adalah diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Sahih fil Musnad, sahih dalam kitab Musnad Ahmad. Bal hiya afdalul hasanah. Bahkan la ilaha illallah adalah termasuk kebaikan yang paling utama. Sampai di sini sudah ada tiga bintang. Ini berarti tanda kitab ini sudah selesai. Berarti masuk pada kitab baru, Kitabu Al-Manthurati wal-Mulahin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kitabu Al-Manthurati, perkara-perkara yang berserakan. Maksudnya isi kitab ini beraneka ragam. Kadang membahas masalah akhirat, kadang membahas masalah dunia, kadang membahas masalah dajjal dan sebagainya. Wal-mulah, dan perkara-perkara yang unik-unik, ya, malih itu apa? Asin, maksudnya unik, ya, yang menyenangkan. Bab 370, Babul Manthurati wal Mulah, 1808. Anin Nawas bin Sam'ana. Hadisnya panjang atau tidak? Baik. Nggak ada masalah panjang. Berarti satu majelis satu hadis. Baik, barangkali sebelum kita masuk pada kitab baru, ada pembahasan baik yang berkaitan dengan bab yang kita pelajari maupun yang lain. Dulu kita mulainya kita lupa dulu. Ada catatannya enggak?
Enggak ada. Kalau ada catatannya bagus, sehingga kita bisa mengetahui mana yang belum dipelajari. Enggak ada catatan. Karena sebenarnya program saya ini adalah menghatamkan Riyadhus Shalihin dari kajian yang dulu sudah pernah kita lakukan di studio. Nah, maka yang kurang-kurang yang belum kita sempurnakan di sini. Kayaknya kita belum Surat Al-Mulk ini sudah ada ustaz lain yang membacakan. Sehingga kalau saya baca lagi berarti double kajian yang tidak bagus begini. Kita ganti aja yang belum pernah kita sampaikan. Sekarang gini aja, coba antum lihat pada bab ta'kidi wujubi zakati pada hadis 1206. Itu pernah saya bacakan di sini atau belum? Supaya filenya tidak bertumpuk-tumpuk. Apa di situ? 1206 apa hadis ini? Nah, itu masih kosong ya. Berarti saya dulu belum pernah baca di sini kan? Lah sama ustaz lain mungkin tentu pernah, tapi saya belum kan? Ini aja. Udah jelas semua? Balas? Bab yang ke-216, bab ta'kidi, bab ditekankannya wujub zakati, wajibnya zakat, wa bayani fadliha, dan penjelasan tentang kelebihan zakat, wa ma yata'allaqu biha, dan apa yang berkaitan dengan zakat. Zakat artinya apa? Suci. Selain itu ada dua arti. Yang pertama, zakat artinya taharah, suci. Azka wa athhar, lebih suci dan lebih suci. Yang kedua artinya adalah nama bertambah. Maka zakat disebut zakat karena dua sebab. Yang pertama mensucikan harta. Yang kedua menambah harta. Kok bisa zakat menambah harta? Padahal hartamu 40 juta dikurangi 1 juta menjadi 39 juta. Karena tambah berkahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka zakat disebut zakat karena dua sebab ini. Zakat tidak merugikan pelakunya, justru menambah untung dari sisi berkahnya dan pahalanya. Kalau Allah Ta'ala, wa aqimus salata, dan tegakkanlah salat, yaitu salat 5 waktu, wa atuz zakata, dan bayarkanlah zakat, yaitu zakat yang wajib. Zakat yang wajib ada dua, zakat mal sama zakat fitrah. Dua ini, salat sama zakat, disebut oleh para ulama sebagai apa? Sebagai apa? As-salatu wa zakatu qarinatani, dua yang digandengan. Maksudnya digandengan, nggak bisa dipisah. Kalau ada orang maunya salat nggak mau zakat, Allah nggak terima. Ada orang maunya zakat karena dia memang kaya raya, tapi salat nggak mau, Allah nggak terima. Harus salat zakat qarinatani. Masih ingat nggak? 3 hal yang para ulama katakan gandeng dengan yang lain. Aqimus shalah, atuz zakat. Terus ati'ullah wa ati'ur rasul. Terus anishkurli wa liwalidayk. Wa qala ta'ala, Allah mengatakan wa ma umiru, dan tidaklah mereka disuruh, yaitu oleh Allah, illa liya'budullah, kecuali untuk ibadah kepada Allah, maksudnya taat kepada Allah. Mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan, memurnikan untuk Allah agama. Hunafa dalam keadaan condong, yaitu condong kepada agama Islam, meninggalkan agama selain Islam. Wa yuqimus salata, dan menegakkan salat, wa yutuz zakata, dan membayarkan zakat, wa dzalika, dan itu adalah dinul qayyimah, agama yang lurus. Dinu, agama, al-qayyimati, yang lurus. Ini susunannya susunan apa ini?
mudhaf ilaih, tetapi maknanya adalah ad-dinul qayyim. Maknanya adalah naat man'ot. Sehingga terjemahnya dinul qayyimah, agama yang lurus. Sebenarnya kalau kita bicara masalah i'rab, ini bisa di-i'rabkan dengan hadaf, sesuatu kata yang dihapus. Dinul millatil qayyimah, aturan dari agama yang lurus. Tapi untuk memudahkan, tidak ada masalah seperti penjelasan pertama. Waqala ta'ala, dan Allah mengatakan, khudh ambillah min amwalihim, dari harta-harta mereka umat Islam, shadaqatan, suatu zakat, tutahhiruhum, yang engkau mensucikan mereka, wa tuzakkihim, dan engkau mensucikan mereka. Diulang 2 kali, berarti untuk takkid. Biha, dengannya, surat At-Taubah ayat 103. Nah, ini dalil bahwasanya zakat fungsinya mensucikan harta. Dan ini dalil bahwasanya zakat bisa disebut sedekah. Maka sedekah itu lebih umum, bisa mencakup sedekah wajib, bisa mencakup sedekah sunnah. Nah, kalau yang wajib biasanya disebut dengan nama zakat, tapi boleh disebut istilah sedekah. 12:06 wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bunyal Islamu, dibangun Islam itu ala khamsin, atas 5 perkara rukun Islam. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ini satu, nggak bisa dipisah. Seandainya ada orang mau mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, tapi Muhammad Rasulullah tidak mau, apakah diterima atau tidak? Tidak diterima, karena ini dianggap satu, ya, syahadat. Dan itu ada dasarnya dalam hadis yang sahih. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain, yasma'u bi walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, tidaklah mendengar terhadap saya seorang pun dari umat ini, baik itu Yahudi maupun Nasrani, kemudian mati dan tidak mau beriman dengan apa yang saya diutus dengannya, kecuali dia ashabun. Dia mau sudah la ilaha illallah, tapi Muhammad Rasulullah nggak mau, nggak diterima, maka ashabun. Hadis riwayat Muslim. Berikutnya yang kedua, wa iqamis salati, menegakkan salat. Apa maksudnya menegakkan salat? Melakukan yang wajibnya, yang sunnahnya, semuanya dilakukan. Yang ketiga, wa ita'iz zakat, dan membayarkan zakat. Ini mencakup 2 tadi, zakat mal, zakat fitrah, karena itu yang wajib. Yang keempat, hajjil baiti, menuju ke Ka'bah, yaitu untuk ibadah haji kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, shaumi Ramadan, puasa Ramadan. Di sini didahulukan haji dulu, baru kemudian shaum. Dalam riwayat yang lain didahulukan shaum dulu, baru kemudian haji. Dan itu yang lebih sesuai. Kenapa? Karena shaum Ramadan semua orang bisa melakukan. Wal hajjul bait liman istata'a ilaihi sabila. Tapi kenapa beliau meriwayatkannya seperti ini? Karena beliau mendengarnya seperti itu. Jadi beliau meriwayatkan sesuai yang dia dengar. Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Apa julukannya Ibnu Umar? Al-Muta'assi, orang yang sangat ngikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai dalam meriwayatkan hadis, lafalnya dia ikuti sabda Nabi. Wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan, dia enggak mau membalik. Wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Ketika ditegur oleh salah satu muridnya, ya Syekh, ya Ibnu Umar, wa shaumi Ramadan wa hajjil bait, dia katakan, enggak, saya mendengar Nabi seperti ini, wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Tapi sebenarnya dibolak-balik enggak ada salah, karena semuanya adalah rukun Islam, ya. Tapi itulah Al-Muta'assi Ibnu Umar radhiyallahu anhu sangat-sangat ingin betul-betul mengikuti baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata-kata haji ini boleh kita baca dengan 2 bacaan. Haji boleh, hijji juga boleh. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti atau hajjul baiti, 2 qira'ah mutawatir.
1207. Wa antal hatta bin Ubaidillah radhiyallahu anhu qala jaa telah datang rajulun seorang laki-laki dewasa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ahli Najdin, dari penduduk Najd. Apa artinya Najd dari sisi bahasa? Najd dari sisi bahasa itu adalah murtafi, yang tinggi. Maka Najd itu adalah dataran yang tinggi. Disebut Najd karena datarannya tinggi. Dia orang dari Najd. Fairur ra'si, yang amburadul rambutnya, kepala maksudnya rambut. Nasma'u, kami mendengar dawiyya sauti, dengungan suaranya. Wala nafqahu, dan kami tidak paham ma yaqul, apa yang dia ucapkan. Jadi suaranya kedengaran, tapi ngomong apa nggak jelas. Hatta sehingga dana, dia mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faida, ternyata huwa, dia itu yas'alu, bertanya anil Islam, tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsu salawatin, 5 kali salat, fil yaumi wal laila, sehari semalam. Dan inilah dalil jumhur bahwasanya semua salat selain 5 waktu hukumnya adalah sunnah. Misalnya salat Idul Fitri, hukumnya adalah sunnah. Misalnya lagi salat tahiyatul masjid, hukumnya adalah sunnah. Sebagian ulama berpendapat salat Idul Fitri wajib, Idul Adha wajib. Kenapa? Karena kalau bertepatan Idul Fitri dengan Jumat, maka bisa menggugurkan kewajiban Jumatan, dan tidak mungkin bisa menggugurkan yang wajib kecuali wajib. Salat tahiyatul masjid wajib menurut sebagian ulama. Kenapa? Rasulullah merintahkan 2 perintah. Kalau kamu masuk, sholatlah 2 rakaat sebelum duduk. Kalau kamu masuk masjid, jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Jadi ada perintah untuk sholat, ada larangan untuk duduk. Maka 2 ini kalau digabungkan jadi kuat sehingga hukumnya wajib. Tapi kalau jumhur tidak wajib, karena di sini khamsu shalawatin. Qala, dia mengatakan hal aliyya, apakah atas saya ghairuhunna, selain itu? Qala, beliau mengatakan la, tidak ada, illa an tatawwa, kecuali kalau kamu sukarela, yaitu salat sunnah, sukarela, tidak wajib. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wasiyamu syahri Ramadan, dan puasa bulan Ramadan. Maka dia mengatakan hal aliyya ghairuh? Qala la illa an tatawwa. Tatawwa, toknya ditasydid. Kenapa? Limada? Li'anna al-asl tatawwa. Kemudian tak satu dihapus, diganti dengan tasydid di atas ta. Tatawwa. Pertanyaan, bolehkah toknya tidak ditasydid? Tatawwa boleh nggak? Boleh. Dalilnya dalam Al-Quran, surat Al-Mulk, man ya'rif takadu tamayyazu, asluhu tatamayyazu. Tapi di sini tidak ada tasydid. Tamayyazu, taknya dihapus dan tidak diganti dengan tasydid. Sebagian ulama membaca ayat ini dengan tasydid. Takadu tamayyazu, tamayyazu ditasydid, karena taknya dihilangkan saja. Tapi kita membacanya tanpa tasydid, hafaz ya. Takadu tamayyazu. Demikian juga di sini, seandainya engkau membaca illa an tatawwa, jaizun fil lughah, secara bahasa boleh, tapi secara riwayat kita temukan riwayatnya tatawwa. Qala wa dzakara, dan menyebutkan lahu kepadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zakata, faqala hal alayya ghairuha, qala la illa an tatawwa. Fa adbara ar-rajulu, maka pergilah lagi-lagi tadi, wa huwa yaqul, dan dia mengucapkan wallahi demi Allah, la azidu, saya tidak akan tambah ala hadza, atas ini yang wajib-wajib ini, wala anqusu minhu, dan saya tidak akan mengurangi darinya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aflaha, beruntung, in sadaqa, jika dia jujur. Beruntung maksudnya masuk jannah. Aflaha dalam bahasa Quran dan hadis yakni biduhulil jinan,
masuk jannah. Kalau bahasa kita sehari-hari beruntung itu dapat uang. Ya, bahasa Quran hadis enggak. Qad aflahal mu'minun, itu yang diartikan uang. Karena telinga saya pernah mendengar secara langsung. Saya ini kaya raya, uangnya banyak, penghasilannya besar. Kenapa? Karena saya mempraktekkan surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum bi shalatihim khashi'un. Saya kalau salat saya usahakan khusyuk. Kemudian dia mengatakan saya tahajud dan sebagainya. Nah, akhirnya saya beruntung, duit banyak. Ngawur tafsirnya. Aflahal mu'minun itu bukan duit, tapi surga. Maka jangan kait-kaitkan untung dunia dengan untung yang disebutkan dalam Quran. Unzila alaihi asyru ayat, diturunkan kepada saya 10 ayat. Man aqamahunna, siapa yang mengamalkannya, dakhalal jannah. Qad aflahal mu'minun. Nah, berarti aflah itu masuk. Di sini Nabi tidak mengatakan man aqamahunna, duitnya banyak. Man qala. Kemudian di sini ada kata-kata aflaha in shadaqa. Mari kita cari riwayat yang lain. Ternyata ada tambahan, bukan aflaha in shadaqa. Apa tambahannya? Man ya'rif? Man ya'rif? Nah, perhatikan riwayatnya Imam Muslim. Aflaha wa abihi in shadaqa. Berarti ada tambahan apa? Wa abihi. Di sini tidak ada. Di sini aflaha in shadaqa. Nah, pertanyaannya, kenapa Imam Bukhari tidak mau meriwayatkan kata-kata wa abihi, sementara Imam Muslim saja yang meriwayatkan? Man ya'riful jawab? Man ya'riful jawab? Di Muslim, ya, di dalam riwayat Imam Muslim, halaman ini, aflaha wa abi, beruntung demi bapaknya. Imam Bukhari tidak mau meriwayatkan ini karena ini dianggap oleh beliau ziyadatun dha'ifatun, tambahan yang sehingga Imam Bukhari tidak meriwayatkannya. Kalau Imam Muslim meriwayatkannya. Dan di dalam Islam tidak boleh kita bersumpah dengan selain Allah. Nah ini gimana? Wa abihi, demi bapaknya. Berarti Nabi bersumpah dengan selain Allah. Maka selain riwayat yang sahih tidak ada tambahan wa abihi, juga ini bermasalah karena tidak boleh bersumpah dengan nama selain. Kalau kita mengatakan hadis ini sahih karena ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, nanti dilihat sendiri pada hadis nomor 11 dari Sahih Muslim. Maka jawabnya adalah bisa jadi wa abi ini adalah diucapkan Nabi sebelum ada larangan sumpah selain. Maka ringkasnya ala kulli hal, baik pendapat pertama atau pendapat kedua yang kita pakai, baik hadis ini dianggap dhaif ataupun sahih, sama-sama tidak bisa diterapkan kata-kata wa abi. Karena kalau dhaif nggak bisa digambarkan. Kalau sahih, anggaplah sahih ini dilakukan oleh Nabi sebelum adanya larangan bersumpah dengan nama selain. Mati kata. Nah, maka di sini Imam Tirmidzi, Imam Nawawi menukilkan pendapat yang disepakati. Aflaha in shadaqa. Riwayat yang ada tambahan wa abi oleh beliau tidak ditampilkan. Berikutnya 1208 wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'atha mengutus Mu'adz dan Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ila Yaman, ke Yaman. Yang diutus oleh Nabi 2 orang. Pertama Mu'adz, yang kedua Abu Musa Al-Asy'ari, dikirim ke Sana'a. Jadi 2 sahabat Nabi dikirim ke Yaman satu waktu. Yang satunya ke Adan itu juga bagian dari Yaman. Yang satunya ke Sana'a juga bagian dari Yaman. Jadi Nabi mengirim 2 orang karena tempatnya luas. Pertanyaan, kenapa yang dikirim adalah Mu'adz?
karena dia alim. Kenapa yang dikirim adalah Abu Musa? Karena dia alim. Dan Abu Musa termasuk orang Yaman. Jadi Nabi mengirim orang tempatan. Kamu orang Yaman, saya kirim ke Yaman untuk dakwah di Yaman. Karena biasanya kalau dakwah orang tempatan itu lebih bisa diterima daripada orang pendatang. Faqala, maka Nabi mengatakan, ud'uhum, ajaklah mereka orang-orang Yaman ila syahadati, untuk syahadah alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Fa innahum ata'u, kalau mereka itu mentaati lidzalika, untuk syahadat tadi, fa'alimhum, maka beritahukan kepada mereka Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala iftarada alaihim, sudah mewajibkan atas mereka 5 salawatin, 5 salat fi kulli yaumin wa lailah, dalam setiap sehari semalam. Fa'inhum ata'u lidzalik, kalau mereka mentaati untuk hal itu, fa'alimhu, maka beritahukan kepada mereka annallaha, bahwasanya Allah iftarada alaihim, mewajibkan atas mereka shadaqatan, zakat, tu'khadhu, yang diambil, min aghniyaihim, dari orang-orang kaya mereka, wa turaddu, dan dikembalikan ala fuqaraihim, kepada orang-orang fakir mereka. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini mengandung banyak faedah. Faedah yang pertama, disyariatkannya khalifah mengirim para dai ke tempat-tempat pelosok. Maka kalau sekarang semestinya Pak Prabowo mengirimkan dai-dai, santri-santri MDM yang ke pelosok untuk menyebarkan dakwah Islam, sebagaimana beliau mengirim Sayyidina Mu'ad dan Abu Musa ke Yaman. Yang kedua, menunjukkan bahwasanya dakwah itu dengan bertahap. Maka pertama diajak syahadatain. Syahadatain sudah mau sholat, sholat sudah mau zakat, puasa sudah mau zakat, dan seterusnya. Jadi perlahan-lahan. Jangan langsung semuanya diperintahkan, nanti malah jadi keberatan mereka. Orang-orang yang masih mabuk-mabuk karena sudah kebiasaan setiap hari minumnya ciu misalnya, biarkan mabuk dulu, karena dia belum paham kalau langsung dikatakan ciu. Syahadat dulu. Setelah syahadat minum ciu, biarkan dulu. Karena apa? Dia baru saja masuk Islam, perlahan. Berikutnya, ketika mereka sudah menerima sholat 5 waktu, maka baru kemudian yang lain, yaitu zakat. Nah, di sini kata-kata sholat 5 waktu ini menurut Imam Syaukani adalah dalil yang paling kuat bagi jumhur bahwasanya selain 5 waktu tidak wajib. Kenapa? Karena di sini disampaikan oleh Nabi ketika ngirim Mu'ad ke Yaman, dan ini adalah pada tahun 10 Hijriah, sebelum Nabi wafat. Jadi ini di akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ba'atha fi akhiri hayatihi sallallahu alaihi wasallam, di akhir hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Nabi mengatakan kepada Mu'ad, hai Mu'ad, kamu saya kirim ke Yaman, la'allaka lam talqani ba'da 'ami hadza, barangkali kamu sudah tidak akan berjumpa lagi dengan saya setelah tahun ini. Ternyata betul, tahun 11 beliau wafat. Maka Mu'ad meninggalkan Madinah dan keadaan menangis terseduh-seduh, karena dia yakin pasti sabda Nabi benar. Artinya betul, dia diutus ke Yaman. Begitu balik ke Madinah, Rasulullah SAW sudah dikubur, sudah wafat. Maka ini karena di akhir hayat Nabi, dan Nabi mengatakan 5 salawatin, berarti salat selain 5 waktu tidak wajib. Ini dalil yang paling kuat karena ini di akhir hayat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sedekah yang dimaksud adalah zakat. Diambil dari siapa? Dari orang-orang kaya. Apa definisi orang kaya dalam bab zakat? Al-ghaniyyu man balagha maluhu an-nisab. Orang yang hartanya sudah mencapai nisab. Dalam bab zakat itulah definisi al-ghani. Karena kata-kata al-ghani definisinya bisa berubah-ubah tergantung pembahasannya. Dalam bab zakat, orang yang mencapai nisab itu orang yang kaya. Dalam bab melunasi hutang, orang yang sudah mempunyai uang senilai hutangnya itu disebut ghani. Misalnya kamu utang 100.000,
kemudian kamu dikirimi oleh orang tua kamu 100.000, saat itu kamu disebut ghani karena memiliki duit untuk melunasi hutang. Nah, maka kata-kata ghani tergantung babnya bab apa. Ini sekarang bab zakat. Ghani itu adalah yang wajib mengeluarkan zakat karena mencapai nisab. Kemudian zakat itu diberikan kepada siapa? Wa turaddu, dan diberikan ala fuqaraihim, kepada orang-orang fakir dari mereka. Mereka maksudnya umat Islam. Fuqaraihim, himnya kembali kepada muslimi al-Yaman, orang-orang muslim yang ada di Yaman. Berarti zakat itu tidak boleh diberikan kepada orang kafir, karena kalau diberikan kepada orang kafir maka tidak sesuai hadis ini. Nabi mengatakan fuqaraihim, malah kamu berikan kepada fuqara'il kafirin. Kemudian him ini adalah muslimil Yaman, orang muslim yang ada di Yaman. Berarti zakat kota tersebut jangan dikeluarkan dari kota tersebut. Zakatnya orang Solo berikan kepada orang Solo. Zakatnya orang Indonesia berikan kepada orang Indonesia. Jangan dikirim ke Palestina. Dikirim ke Palestina boleh kalau memang Indonesia sudah cukup. Nah, berarti yang dikirim di Palestina apa? Yang lain selain zakat. Karena di sini disebutkan him. Tapi saya jujur ini masalah khilafiyah. Istilahnya apa? Naqlu az-zakati. Bolehkah memindah zakat? Wa fi naqli zakati, dan masalah memindah zakat khilafun. Ada perselisihan di antara para ulama kita rahimahumullah ta'ala. Yang mengatakan tidak boleh naqlu zakat karena di sini dikatakan him adalah muslim yang ada di Yaman. Nah, sekarang definisi fakir. Siapa fakir itu? Manil fakir? Siapa orang fakir itu? Siapa? Sebagian ulama mengatakan orang fakir adalah orang yang pemasukannya lebih sedikit dari kebutuhan wajibnya. Maksudnya kan? Misalnya 1 bulan antum butuh 1 juta untuk yang wajib, makan, minum, ya, sekolah anak, ya, listrik, ya, pokoknya yang wajib-wajib. Kalau tanpa itu kita tidak bisa hidup atau susah hidup. Adapun pulsa dan sebagainya nggak wajib. Kalau listrik bisa dikatakan wajib karena sekarang semua orang pakai listrik. Anggaplah perlunya 1 juta, pemasukannya hanya 900.000. Berarti fakir atau miskin. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, al-faqiru, ini mazhab Hanafi. Al-faqiru man siwal ghani. Orang fakir adalah siapapun selain orang ghani. Berarti meskipun pendapatanmu cukup, tapi kalau hartamu tidak mencapai nisab, maka engkau termasuk fakir. Maksudnya? Nah, sehingga seperti Ustaz Abu Zaidan, apakah fakir? Tergantung pendapat yang mana yang dipakai. Kalau pakai pendapat Hanafi, saya fakir karena harta belum mencapai nisab. Tapi kalau pendapat yang pertama, saya bukan fakir karena pendapatan cukup, bahkan sisa untuk kewajiban yang wajib, apa pengeluaran yang wajib. Nah, maka kita harus berhati-hati. Jangan bermudah-mudah. Jangan bermudah-mudah kemudian saya pakai mazhab Hanafi saja supaya hal makan zakat dengan begitu. Sebaiknya kamu tidak makan zakat kalau memang tidak sangat memerlukan. Kalau sangat memerlukan, nah, silakan untuk mengambil zakat karena memang ada pendapat yang mengatakan fakir siwal ghani. Berikutnya 1209. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar itu saya disuruh, man amara? Allah. Saya disuruh oleh Allah an uqatila, untuk memerangi an-nasa, para manusia,
hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, sampai mereka syahadat. Wa yuqimus shalah, dan menegakkan salat, wa yu'tuz zakat, dan membayarkan zakat. Fa idza fa'alu dzalik, kalau mereka melakukan itu, asamu minni, mereka sudah menjaga dariku, dima'ahum, darah mereka alias tidak boleh dibunuh, wa amwalahum, dan harta mereka alias tidak boleh dirampas, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan haknya Islam, maka boleh dibunuh, boleh dirampas. Wa hisabuhum Allah, adapun hisab terhadap mereka, terhadap amal mereka itu atas tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwa orang kalau sudah melakukan rukun-rukun Islam, syahadat, salat, zakat, maka tidak boleh dibunuh, tidak boleh diambil hartanya. Asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Tapi Rasulullah mengatakan illa bihaqqil Islam, kecuali dengan haknya Islam. Nah, haknya Islam ini disebutkan dalam hadis yang lain, illa bi ihda falathin, as-sayyiduz zani, atau bi kufrin ba'da iman, dia murtad, atau bi zinan ba'da ihsan, dia zina padahal muhsan, atau yaqtulu nafsan bi ghairi nafsin fayuqtal, atau dia membunuh nyawa maka harus diqisas. Nah, itulah yang dimaksud bihaqqil Islam. Jadi bihaqqil Islam tafsirannya adalah biihda thalathin. Dan ini kita menggunakan metode tafsirul hadithi bil hadithi. Hadis satu dengan yang lainnya saling menafsirkan. Kemudian dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan, umirtu an uqatilan nas, saya disuruh memerangi manusia. Berarti Islam itu membawa pedang atau tidak? Membawa. Maka siapa yang mengatakan Islam itu agama lemah lembut, rahmatan lil alamin, nggak ada pedang, ngawur total. Islam itu bawa pedang. Ini dalilnya. Ada dalil yang lebih jelas. Nih dalil yang lebih jelas. Kita tampilkan yang lebih jelas supaya orang tidak lagi ngomong sembarangan. Bisayfi, itu saya diutus oleh Allah baina yaday sa'ah, di hadapan kiamat, sebelum kiamat, bisayfi, dengan pedang, hatta yubadallah ta'ala, sampai Allah disembah. Hadis riwayat Ahmad sahih. Maka orang-orang yang mengatakan seperti itu, Islam agama rahmatan lil alamin katanya, agama lemah lembut katanya, tidak ada pedang katanya, ngawur total, itu orang-orang yang otaknya dicuci supaya melenyapkan syariat apa? Jihad fisabilillah. Jihad itu sampai hari kiamat tetap ada. Buktinya nanti akan ada perang melawan Dajjal, itu jihad. Jadi sejak zaman Nabi Muhammad SAW ada jihad, sampai sekarang ada jihad, sampai nanti akhir zaman melawan Dajjal terakhir, jihad terakhir. Nah, maka uqatil, saya memerangi manusia, ini ajaran Islam. Apakah berarti Islam itu keras? Tidak keras. Pedangnya Islam adalah pedang yang rahmatan lil alamin. Karena pedangnya bukan haus darah, tapi pedangnya memasukkan orang ke dalam surga. Kamu kafir, masuk Islam. Kalau tidak masuk, kita bunuh. Nah, jadi tujuannya itu memasukkan orang ke dalam Islam, bukan haus darah. Kalau haus darah, maka sudah kita bawa pedang, dia mengucapkan syahadatnya, kita nggak peduli. Kamu syahadatnya terlambat, tetap bunuh, nggak begitu. Ya. Pedang sudah diacungkan, dia syahadatnya, pedang taruh. Karena sudah cukup, dia sudah mau masuk Islam. Maka dalam hadis disebutkan, Fis-salasil, atau fis-salasil, dhahiktu, saya tersenyum, min qaumin, terhadap suatu kaum, yusaquna ilal jannah, mereka dikirim masuk ke dalam surga, muqarranina fis-salasil, dalam keadaan diikat dalam belenggu-belenggu, tawanan perang, karena kalah akhirnya terpaksa masuk Islam. Nah, kita senyum. Untuk masuk surga ngapain repot-repot harus dipaksa? Udah langsung masuk aja. Surga kan nyaman. Tapi ada orang-orang bodoh yang tidak mau masuk surga kecuali harus diikat dulu, diperangi dulu sampai kalah.
Sudah jadi tawanan baru kemudian terpaksa masuk Islam. Nah, nanti tersenyum. Tapi inilah pedangnya Islam, pedang yang rahmatun lil alamin, bukan pedang untuk haus darah. Sehingga ajaran Islam memang betul-betul rahmatan lil alamin, tetapi bukan berarti tidak ada ajaran pedang di dalam Islam. Justru Islam membawa pedang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.